Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah. Eh, Hari ini kita masuk tanggal 24 Ramadan. Itu artinya ya tinggal beberapa hari lagi tugas kita atau aktivitas kita di bulan Ramadan itu akan selesai dan kita masih dikasih kesempatan lah beberapa hari untuk mengisi ibadah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan sembari kita nunggu Lailatul Qadar yang pasti akan kita lewati. Entah kita tahu atau tidak kapannya. Yang jelas kita pasti akan ketemu dengan Lailatul Qadar atau minimal ngelewatin Lailatul Qadar. Nah, kita akan lanjut kajian di kitab Al-Hikam, karangan dari Ibnu Athaillah. Kita akan baca bab yang bab ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil 'ata'i ma'al ilhahi bi du'a'i mujiban liya'sika fa huwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Ini hikmah yang cukup asyik lah buat kita. La yakun ta'akhuru amadil 'ata'i mal ilhahi fi du'a'i. Jangan sampai ketika terlambatnya pemberian dari Allah mal ilhahi fi du'a'i, di saat kita terus-menerus berdoa, udah sering minta, udah sering berdoa, atau sudah sering berusaha, tapi pertolongan dari Allah atau pengkabulan dari Allah itu enggak segera datang. Nah, jangan sampai hal tersebut mujiban liya'sika, menyebabkan kamu putus asa dari pengkabulan dari Allah. Fahuwa dhamina lakal ijabata, karena sesungguhnya Allah sudah menjamin ijabahnya untukmu. Artinya kalaupun sudah sering berdoa, sudah sering minta sama Allah, sudah sering mengajukan permohonan kepada Allah, kemudian nggak segera dikasih, ya jangan ngambekan. Ya, karena yang ngambek sama Allah kan rugi sendiri. Karena setidaknya dengan berdoa itu, ketika seseorang meminta kepada Allah, atau ketika seseorang mengajukan permohonannya kepada Allah, itu kan ada beberapa kepentingan. Setidaknya ketika seseorang berdoa, satu, menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Yang kedua, butuhnya dia terhadap sesuatu atau pinginnya dia terhadap sesuatu. Yang keempat, pengakuan terhadap Maha Kuasa dan Maha Kayanya Allah. Kemudian yang kelima, keyakinan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa. Jadi kalaupun doa itu tidak segera dikabulkan oleh Allah atau enggak segera diijabah oleh Allah, ya jangan ngambekan, jangan putus asa, ya terus saja minta. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabata. Karena Allah yang menjamin untukmu al-ijabah, kepada pengkabulan. Tetapi fima yakhtaruhu laka, tetapi pengkabulan dari Allah itu fima yakhtaruhu laka, dengan apa yang dipilihkan oleh Allah kepadamu. La fima takhtaru li nafsika, bukan apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, la fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Lo yang milih ya Allah. Yang milih apa dan kapan atau bagaimana itu ya Allah, bukan kita.
Ya namanya juga orang minta kan gitu. Namanya orang minta sama Allah ya terserah Allah ngasihnya kapan, ngasihnya bagaimana, ngasihnya seberapa. Itu ya Allah lah. Karena yang namanya manusia itu ya memang agak repot sih ya ngomongin manusia itu agak repot. Manusia itu kalau terus-menerus dikasih, setiap minta dikasih, setiap minta dikasih, apapun yang diminta selalu dikasih tanpa penundaan. Ya manusianya bakalan manja, kan nggak bagus juga. Ya sama lah dengan ketika kita punya teman kira-kira. Setiap teman minta kita kasih tanpa kita tawar, tanpa kita nego atau apapun. Apapun permintaannya kita penuhi tentu ya akan jadi manja. Dan manja itu nggak bagus buat kejiwaan siapapun. Ya kadang-kadang penundaan itu ya penting. Atau kadang-kadang pemilihan itu penting. Ya ketika orang tua, sesayang-sayangnya orang tua terhadap anak, tidak semua permintaan anak itu ya selalu dipenuhi oleh orang tua. Karena kalau setiap permintaan anak selalu dipenuhi oleh orang tua, maka itu akan menyebabkan manjanya si anak. Dan tentu itu juga nggak bagus terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya. Nah ya kira-kira manusia itu kurang lebihnya begitu. Bagus dikabulkan, kadang-kadang juga bagus nggak dikabulkan. Yaitu untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Walaupun Allah bilang ud'uni astajib lakum. Ya Allah bilang berdoa maka dan pasti akan kabulkan. Itu artinya jaminan dari Allah itu ya ijabah. Tetapi ijabah yang dijanjikan oleh Allah itu fima yaktaruhu laka. Yang memang Allah pilihkan untukmu. Keyakinan dasar manusia. Kita sebagai seorang muslim. Keyakinan kita sebagai seorang muslim. Yang paling sayang sama kita itu ya Allah. Yang paling tahu terhadap kita itu ya juga Allah. Yang tahu apa kebutuhan kita itu ya juga Allah. Sedangkan pengetahuan kita tentang diri kita itu ya terbatas. Kita nggak tahu gimana besok, kita nggak tahu gimana 2 hari lagi, kita nggak tahu gimana 3 hari lagi. Kita bisa saja minta kepada Allah. Tetapi ketika permintaan kita bisa menyusahkan kita esok hari, atau mungkin akan bikin masalah untuk kita 2 hari kemudian, ya tentu keputusan Allah itu jadi yang terbaik. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah tidak akan memberikan kita sesuatu yang bisa bikin kita susah atau bisa bikin kita sakit. Itu fima yaktaruhu laka la fima tahtaru li nafsika. Karena pilihan kita itu ya seringkali agak-agak masalah. Hukmul abdi alla yatakhayyara syai'an ala maulahu wa la yajibu bi salahiyati halin min al-ahwali lahu. Li'annahu jahilun min kulli wajhin. Bagi seorang hamba itu mendingan nggak terlalu milih sesuatu ala maulahu terhadap Tuhannya. Jangan terlalu milih sesuatu, ya milih boleh-boleh aja, cuman jangan maksa Allah untuk menentukan atau memenuhi pilihan kita, itu jangan. Walazamu bisolahiyati hali minal ahwali. Dan jangan juga menetapkan kebaikan satu kondisi dari beberapa kondisinya. Kita nggak usah bilang mending kondisi seperti ini atau mending kondisi seperti itu. Ya nggak bisa. Karena pengetahuan kita yang terbatas terhadap diri kita. Karena kadang-kadang ya manusia itu mending sakit, kadang-kadang mending sehat, kadang-kadang mending dia lapar, kadang-kadang mending dia kenyang. Kadang-kadang dia lebih baik punya, kadang-kadang lebih baik nggak punya. Nah kondisi-kondisi seperti itu kan kita nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita di saat-saat tertentu. Yuk pinginnya kita ya tentu enak-enak aja, selalu punya, selalu sehat, selalu nyaman, selalu seneng, semuanya lancar, semuanya gampang, maunya kita itu seperti itu. Saya kayak pingin betul-betul ideal. Tapi ya seperti tadi itu, ya nggak bagus.
Ya walaupun tentu banyak ya di antara kita mungkin banyak yang berdoa begitu, Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah tolong permudah dan tolong jangan dipersulit. Ya kebayang kalau semua hal selalu kita hadapi dengan mudah. Setiap kerjaan kita hadapi dengan gampang. Sama sekali nggak pernah ada kesulitan, sama sekali nggak pernah ada tantangannya, sama sekali nggak pernah ada hambatannya. Ya, gimana cerdasnya orang itu, kan begitu. Artinya kapan cerdasnya? Karena ya tantangan, ujian, ya hambatan, kan bikin orang makin cerdas. Kalau semuanya terus-terusan minta kemudahan ya tetap jadi anak kecil. Cirinya orang dewasa itu orang yang siap dengan segala tantangan dan hambatan yang ada. Ya, tapi nggak salah ya. Berdoa Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah tolong permudah dan jangan dipersulit. Ya namanya doa ya boleh-boleh aja. Dikasih kemudahan disyukur, dikasih tantangan, ya nggak apa-apa jalanin aja. Bukan waktu itu terusan bakal mudah, enggak. Itu li'annahu jahilun min kulli wajhin. Karena manusia itu kan nggak tahu dengan kondisi mana yang lebih baik untuk dia. Ya anggaplah seperti kita. Nah, sekarang di bulan Ramadan, ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita 1 bulan dalam 1 tahun. 1 bulan dalam 1 tahun udah mending lapar dulu. Nah, dari subuh sampai maghrib perintahnya lapar. Ini lebih baik untuk kalian, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik untuk kalian. Itu selama sebulan. Ya lapar, ya haus, ya mungkin lemes, tapi ini lebih baik. Kenapa? Ya badan kita butuh lapar sesekali. Kalau terus-menerus kenyang aja, terus-menerus makan aja, itu ya nggak bagus. Ya walaupun kita nggak suka. Kita artinya nggak suka lapar loh ya, kita nggak suka. Lapar itu kita nggak suka. Atau haus itu kita nggak suka. Lemes kita nggak suka. Tetapi ya gimana lagi kalau itu yang terbaik. Li'annahu jahilun min kulli wajhin, karena kita nggak tahu mana yang li'annahu jahilun, karena manusia itu jahilun nggak tahu min kulli wajhin dari setiap sisinya. Qad yakrahu syai'a wa khairul lahu. Kadang orang itu membenci sesuatu padahal itu baik untuknya. Ya kayak obat. Kayak obat. Ya pahit. Tapi dia butuh. Dia butuh. Kesulitan, ya, seseorang nggak suka terhadap kesulitan, tetapi dia butuh kesulitan itu sebagai pijakan untuk naik ke level selanjutnya. Semakin sering dia menghadapi kesulitan, tentu akan makin dewasa seseorang. Semakin dia tidak pernah mengalami kesulitan, maka akan semakin lambat masa pendewasaannya. Enggak ada orang senang terhadap kesulitan, itu yang enggak ada. Wa yuhibbu syai'a wa syarrul lahu. Dan seseorang kadang-kadang menyukai sesuatu wa huwa syarrul lahu, padahal itu jelek buat dia. Ya kayak kita ya suka sama manis, cuma kalau keterusan ya keterusan makan yang manis, keterusan minum yang manis, apalagi sampai berlebihan, wa huwa syarrul lahu, apa yang kita sukai itu akhirnya akan menjadikan atau mendatangkan penyakit untuk kita yang nggak bagus. Lah ini doa, ikhwani fillah rahimakumullah, ini doa. Dalam permintaan kita, kita seringkali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin termasuk saya pun tetap akan meminta kepada Allah semoga senantiasa diberikan kesehatan. Tetapi keputusan Allah kan tidak begitu. Kadang-kadang Allah berikan sakit untuk kita. Ya, kita nggak suka yang namanya sakit, kita nggak suka. Tapi di kondisi-kondisi tertentu sakit itu kita butuhkan. Apa misalnya? Ya tentu banyak hikmah dari sakit. Karena katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sakit kemudian dia bersabar dengan penyakitnya, maka Allah ampuni
segala dosa-dosanya. Artinya bagian dari penebusan dosa, bagian dari cara menebus kesalahan itu ya dengan cara sakit. Ya entah bisa jadi ada makanan haram yang nggak sengaja masuk ke dalam tubuh kita, untuk membersihkannya salah satunya mungkin dengan sakit. Ya Allah berikan sakit. Bukan berarti ketika kita sakit itu Allah tidak mengabulkan doa kita di saat kita minta sehat. Enggak, ya tetap Allah kasih. Ya, toh ntar juga sehat. Tapi karena sakit kita butuhkan, ya Allah kasih kita sakit. Sama dengan kita pinginnya kita selamat. Ya oke kita selamat. Tetapi mungkin di tengah jalan kita kesandung, mungkin di tengah jalan kita ya terlambat sedikit, ada hambatan. Ya, tentu itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selamat ya nyampe juga ke tujuan. Ya doanya juga dikabulkan oleh Allah dalam hal ini. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita sebagai manusia atau sebagai seorang hamba, saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang doa kita cepat dikabulkan, kadang-kadang doa kita lambat dikabulkan. Atau kadang-kadang doa kita itu tidak dipenuhi oleh Allah, permohonan kita itu tidak dipenuhi oleh Allah. Tentu dalam hal ini Allah yang maha bijaksana. Nah, ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, atau ketika doa kita itu lama, betul-betul lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kemudian kita ngambek, jangan kemudian kita putus asa terus berhenti berdoa. Karena kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan masalah doaku dikabulkan atau enggak. Bukan masalah doaku itu diijabah atau enggak, bukan masalah itu. Yang aku khawatirkan adalah aku berhenti berdoa. Lu kalau sudah berhenti berdoa, kan katanya Nabi itu, Allah marah ketika seseorang sudah tidak mau lagi meminta kepada Allah. Nah, terus saja minta. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya Nabi tentang perpindahan kiblat itu 1 tahun lebih. Nabi minta kepada Allah agar kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah. Itu lama prosesnya. Sehebat Rasulullah, seorang yang paling dekat dengan Allah, itu aja butuh waktu yang lama, ya apalagi kita. Kadang-kadang doa lama dikabulkan, kadang-kadang doa itu ya cepat dikabulkan. Ya semuanya tentu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya masa kita mengatur Allah? Namanya doa. Jangan sampai ketika kita doa isinya itu cuman ngatur, itu jangan. Malah sebelah adab. Minta sama Allah itu bagian dari ibadah, tapi ngatur Allah itu suul adab, nggak boleh. Namanya minta, dikasih ya syukur, nggak dikasih ya sudah. Toh dengan berdoa itu sudah dapat pahala, begitu. Ya walaupun sebagian orang banyak yang nggak sabaran, ingin cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Kalau Imam Asy-Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la takhtar min amrika syai'an waqtar an la takhtara. Ya, mending la takhtar, jangan kamu memilih min amrika dari urusanmu syai'an terhadap sesuatu. Ya mendingan enggak milih. Waqtar an la takhtara, pilihlah untuk tidak memilih. Karena pilihan Allah itu tentu yang terbaik. Karena pilihan Allah yang terbaik, ya ngapain kita milih, biarin aja Allah yang milihin. Wa firra min dzalikal mukhtari wa min firarika wa min kulli syai'in ila Allah azza wa jalla. Ya hindarilah dari pilihanmu itu dan dari semua apa yang kamu pilih, dan berpindahlah kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan sesuatu, wa yakhtar, dan Allah juga yang pilihkan. Kalau kita mau tetap konsisten dengan mengatakan bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, keputusan Allah adalah yang terbaik, pemberian Allah adalah yang terbaik, ya sudah, mending gak usah milih. Biarin Allah yang memilihkan untuk kita apa yang kita akan kita alami dan bagaimana kehidupan.
tentu sih yang namanya usaha ya tetap usaha. Tetapi tentu hasil akhir itu ya pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala rajulun ala Sayyid Abil Abbas Al-Bursi radhiyallahu anhu. Ada sebuah kisah di mana seseorang pernah mampir ke rumahnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abul Hasan Asy-Syadzili, gurunya Ibnu Athaillah. Wa huwa yata'allamu lima bihi. Nah, ketika itu Abul Abbas Al-Mursi dalam kondisi yang sakit. Tentu sakit tidak semua orang bisa menikmati sakit. Faqala dzalika ar-rajulu. Kemudian orang itu mengatakan kepada Abul Abbas Al-Mursi, "Afaqallahu ya sayyidi." Allah pasti akan memberikanmu afiyah, ya sayyidi, wahai tuanku. Fasakata. Ternyata ketika si laki-laki tersebut mendoakan Abul Abbas Al-Mursi, fasakata, Abul Abbas itu ya diam aja, walam yujawibhu, tidak menjawabnya. Padahal didoakan. Namanya didoakan ya bagusnya bilang amin. Bagusnya bilang amin. Tapi ternyata Abul Abbas Al-Mursi ya diam aja, nggak nyaut. Nggak bilang amin, ya nggak apa, ya nggak respon. Summa sakata dzalikar rajul sa'atan. Kemudian laki-laki tersebut pun ya diam aja. Diam sesaat. Wa qala Allah yu'afika ya sayyidi. Semoga Allah memberikanmu afiyah wahai tuanku. Faqala lahu Syekh Abul Abbas. Akhirnya dijawablah oleh Syekh Abul Abbas, wa ana ma sa'altullah al-afiyah. Ya aku ya sering minta afiyah. Faqad sa'altuhu al-afiyah walladhi ana fihi wal afiyah. Ya aku sering meminta afiyah kepada Allah. Tetapi apa yang ada pada diriku ini, ya ini afiyah. Apa yang ada pada diriku ini afiyah. Karena misal begini, memang agak sulit memaknai afiyah. Anggaplah sekarang. Kondisi lapar, kondisi lemes, kondisi lagi gak enak. Tapi kita sehat. Ketika kita ditanya, teman gimana kabar, ya tetap kita akan jawab sehat walafiat, walaupun ya lapar, ya haus, ya lemes, ya tetap kita katakan sehat walafiat. Karena ya ini afiah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setidaknya kita tidak dalam kondisi kesulitan, ya kita tidak dalam kondisi darurat, ya kita nyaman-nyaman aja. Ini afiah. Karena afiah versi kita dengan afiah versi Allah itu tentu berbeda dalam kondisi tertentu ya. Dalam situasi dan kondisi tertentu, afiah versi Allah yang diberikan kepada kita itu beda-beda. Belajar mensyukuri kondisi-kondisi yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan hal yang gampang, enggak. Tetapi juga enggak terlalu sulit, hanya perlu latihan aja untuk mengatakan alhamdulillah dalam setiap kondisi. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sallallahu al-afiyah. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah yang minta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selalu meminta kepada Allah al-afiyah. Tetapi waqad qala, Nabi juga pernah mengatakan mazalat aklatu khaybarat wa awiduni wal an qad qata'at abhari. Secuil daging Khaybar yang sudah melewati perutku itu betul-betul menyakitiku, dan seterusnya mulai sejak dimakan sampai ketika Nabi bersabda secuil daging yang dulu diracun itu betul-betul menyakitiku. Nah ketika Nabi itu terkadang ya sakit perut, ya Nabi mengatakan enggak, kondisiku ya tetap afiyah. Wa sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sallallahu al-afiyah wa ba'da dzalika mata masmuman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu juga meminta kepada Allah al-afiyah. Wa ba'da dzalika mata masmuman. Dan beliau juga meninggalnya ya diracun. Wa sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu al-afiyah wa ba'da dzalika mata maqrunan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta al-afiyah wa ba'da dzalika mata maqrunan, dan beliau pun wafatnya ditikam. Wa sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sallallahu al-afiyah wa ba'da dzalika mata madbuhan.
Dan begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau meminta al-afiyah, tetapi wafatnya beliau dibacoklah, disembelih. Wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sara afiyah wa ba'da dzalika mata maktulan. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta kepada Allah al-afiyah, tetapi wafatnya juga beliau dibunuh. Fa idzan sa'altullah ta'ala al-afiyah, ya aku pun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Fas'aluhu min haitsu ya'lamu annaha laka afiyah. Nah, mengenai doa itu ikhwani fillah rahimakumullah, ketika kita meminta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita alami ini, katanya Ibnu Athaillah, apa yang kita alami sekarang, apa yang kita alami saat ini, inilah yang terbaik untuk kita dan inilah afiyah. Ya, walaupun menjalani yang nggak enak, tetapi kadang-kadang memang kita perlu sesuatu yang nggak enak untuk keenakan yang selanjutnya. Ya, setidaknya seperti katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Satu, bahagia ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, bahagia ketika di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ketika kita tidak puasa, kita ngelihat air atau minum air segelas, buat kita itu biasa-biasa saja. Artinya syukur kita ketika minum air segelas, yaitu mungkin betul-betul minim. Ya kita bersyukur. Tetapi nggak sebanyak syukurnya kita di saat kita berbuka puasa disiapkan air segelas. Itu luar biasa nikmatnya. Walaupun cuma air segelas, itu luar biasa nikmatnya. Dengan lapar, kita akan lebih menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa, kita akan betul-betul berbahagia besok ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kelak. Sehingga laparnya kita saat ini, hausnya kita saat ini, puasanya kita saat ini akan mendatangkan banyak kebaikan di hari-hari kita selanjutnya atau di tahun-tahun kita selanjutnya, entah di dunia ataupun di akhirat. Tentu kalau boleh kita memilih, ya mending makan daripada lapar. Tapi karena kita butuh yang namanya lapar, ya sudah, akhirnya pilihan Allah lah yang terbaik. Prinsipnya sama. Qad yakrahu syai'a wa huwa khairul lahu wa yuhibbu syai'a wa huwa syarrul lahu. Kadang-kadang manusia itu membenci sesuatu padahal itu baik untuknya. Jadi kita nggak pernah minta sakit, tapi di momen-momen tertentu kita butuh sakit. Wa yuhibbu syai'a wa syarrul lahu, dan dia membenci sesuatu, menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lahu, padahal itu nggak bagus untuknya. Ya kita suka terhadap sesuatu yang itu nggak bagus untuk kita. Salah satunya kita suka terhadap kebebasan. Kita suka mau ngapain aja, kita suka mau makan apa aja, kita pingin minum apa aja, semuanya sebebas yang kita mau. Padahal wa huwa syarrul lahu, padahal itu nggak bagus untuknya. Ya karena nggak bagus, akhirnya kita betul-betul dibatasi. Makan dibatasi, minum dibatasi, tidur ya dibatasi, bergaul ya dibatasi. Semua hal itu kita dibatasi. Kenapa? Ya semuanya tentu untuk kebaikan kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itulah kenapa doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semuanya itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keinginan kita. Jadi hal yang unik ketika di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk melawan hawa nafsu. Allah memerintahkan kita untuk menahan hawa nafsu. Tetapi kadang-kadang dalam doa kita itu isinya adalah nafsu. Sehingga seakan-akan kita mau dengan bahasa yang secara tidak langsung kita akan mengatakan, ya Allah tolong turuti nafsu kita. Itu kan hal yang bertentangan. Sehingga yang akhirnya yang dikabulkan oleh Allah dipilih
mana yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Walaupun kadang-kadang kita terima, kadang-kadang kita tidak terima. Itu makanya penting bagi kita untuk tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa keputusan Allah itulah yang terbaik. Nah, kita tinggal menjalani. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin itu dulu ya yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.